Oke. Oke, kita sekarang lanjut ya ke soal yang berikutnya, yaitu ini ya, Dijkstra. Oke, kita coba baca ya soalnya ya. Padengklek memiliki N kandang bebek, dinomori 1 hingga N. Terdapat M jalan setapak dua arah yang menghubungkan kandang-kandang tersebut. Jalan ke I menghubungkan kandang UI dan VI dan memiliki panjang WI. Diberikan dua nomor kandang P dan Q. Berapakah jarak terpendek antara kedua kandang tersebut? Yakni total panjang terpendek dari serangkaian jalan yang menghubungkan keduanya. Oh jelas, sebenarnya kita nyari shortest path dari P ke Q ya. Tadi ini kita pakai Dijkstra aja, start dari P. Nanti kita cek shortest path di Q gitu ya. Dan di sini dijamin ya, apa P sama Q-nya ini connected. Jadi nggak mungkin nggak connected gitu ya. Ya udah ini berarti kita di input biasa aja pakai agency list. Kemudian kita pakai Dijkstra buat nyari shortest path-nya ya. Kalau kita mulai aja untuk code-nya. Kita pakai use taco aja. Di sini berarti inputnya apa nih? NMPQ ya. N itu banyak node-nya, M banyak edge-nya, kemudian PQ itu start sama finish-nya ya. Oke, kita buat aja di sini. NMPQ. Di sini dia, oh dikit kok variabelnya. Kita pakai cin aja ya. Cin NMPQ. Kemudian ini edge-nya ada sebanyak 6.200. Kita bikin aja agency list di sini ya. Vektor pair ya. Di sini dia GDH-nya berapa ya? GDH-nya itu 1000. 1000 dikali 6.200. Enggak. 1000 dikali ya 2.500 lah ya. Oh, integer masih aman. Berarti ini integer, koma integer. Agency list. Ini berarti ukurannya adalah 2.501 ya. Oke, ini berarti kita iterasi aja. Looping sebanyak M. Sampai dengan M. Kemudian kita inputkan ya UVW-nya ya berarti ya. Yaitu dua node yang terhubungnya apa. Kemudian nilai H-nya itu berapa ya. Nah gini. Kemudian kita masukkan ke agency list. Dia kan undirected ya. Jadi kita masukin dua arah. Berarti U dot pushback. Kita bikin pair P, W. Dan juga sebaliknya. Sebaliknya berarti dari P ini menuju ke U dengan H sebanyak W ya. Senilai W. Udah kita inputin untuk grafnya. Habis itu, oh udah ya itu aja ya. PQ udah. Nah sekarang kita mulai bikin Dijkstra-nya ya. Berarti kita bikin integer aja. Shortest path-nya. Ukurannya N+1. Kita set dulu. Untuk setiap position. Itu awalnya shortest path-nya agak gede ya. Jadi S shortest path I itu sama dengan 10 pangkat 9. Habis itu untuk starting node-nya. SPQ. SPP sorry. Ini kita isi 0 karena ini startingnya. Terus kita bikin priority queue. Ini berarti pair ya. Pair integer, koma integer. PQ. Masukin ke dalam priority queue. Berarti PQ push. Di sini berarti kita bikin pair 0, P ya. Yaitu starting node-nya. Habis itu tinggal dibikin priority queue-nya. Berarti tinggal looping selama priority queue-nya belum kosong. Belum kosong. Ini berarti bikin datanya jaraknya ya. Value-nya ya. Sama dengan minus ya. Jangan lupa diminusin pakai dot top dot first. Habis itu now-nya ini adalah packy.top.second. Habis itu packy.top. Jangan lupa dicek juga kalau misalkan photospat yang saat ini ternyata sudah lebih besar daripada yang terbaru yang terupdate di not now. Berarti SP now. Ini kita skip aja berarti. Nah sekarang kita lanjut cek dari now. Itu bisa kemana aja. Berarti tinggal for auto i agency list dari not now. Nah ini berarti node-nya itu i.first. Terus H-nya ini sama dengan i.second. Terus kita cek apabila total part node ternyata masih lebih besar daripada value ditambah dengan H, berarti harus bisa kita update gitu ya. Itu berarti total part node kita update jadi value tambah H. Habis itu masukin ke parity queue, push dari pair-nya ini berarti minus ya, minus total part node. Node. Hmm,
koma notnya gitu. Oke, udah di generate shortest path-nya, kita tinggal outputkan shortest path di not key ya. Nah, tinggal kayak gini aja harusnya. Oke, kita coba tes. Ini jawabannya 7. Bener gak? Oke, benar 7 ya. Oh, tes kesnya cuma satu. Ya udah. Oke, kalau gitu tinggal kita coba submit aja di sini. Oke, sudah accepted. Kalau gitu berarti untuk codingan soal yang pertama ini bisa saya share ke kalian ya. Oke, udah saya share di chat ya. Silakan bagi yang mau coba mahamin dulu untuk solusi dari soal yang A ini ya. Kalau dari kalian ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau mau coba ngerjain juga boleh silakan. Ini saya tambahkan link soalnya ya di atas ini. Nah, saya tambahkan di situ. Silakan ya kalau mau mahamin dulu, pada yang mau tanyakan silakan sebelum kita lanjut bahas soal yang berikutnya. Untuk bahas soal OSP tahun sebelumnya, paling saya lebih sekedar ngasih ide aja sih. Soalnya kalau dibahas satu-satu, kayaknya waktunya nggak cukup deh, Hans.
Oke, sejauh ini belum ada pertanyaan. Kalau gitu sekarang kita lanjut bahas soal yang berikutnya ya berarti ya. Untuk sini. Nah, oke. Untuk soal berikutnya, oh ini implementasi Bellman-Ford ya. Oke, mungkin kita coba baca dulu soalnya. Pak Dengklek berencana pulang dari suatu tempat ke rumahnya. Terdapat N persimpangan jalan dinomori dari 0 sampai N-1. Pak Dengklek berada di persimpangan jalan nomor 0 dan rumahnya terdapat di persimpangan jalan nomor N-1. Terdapat M ruas jalan satu arah, ruas jalan VI menghubungkan persimpangan jalan UI menuju VI dan Pak Dengklek membutuhkan energi sebesar WI untuk menelusurinya. Oke, habis itu uniknya terdapat bunga yang tumbuh pada ruas-ruas jalan yang memiliki aroma yang memukau dan malah bisa memberikan tambahan energi kepada Pak Dengklek. Apabila WI bernilai negatif, maka Pak Dengklek malah mendapat tambahan energi sebesar WI apabila ia menelusuri jalan VI ya. Pak Dengklek ingin sampai di rumahnya dengan muatan total energi sesedikit mungkin. Namun bisa jadi Pak Dengklek tidak jadi ingin pulang karena terdapat suatu rangkaian jalan yang tidak mungkin menghabiskan energi Pak Dengklek apabila ia berputar-putar. Oke. Diberikan informasi persimpangan dari ruas jalan, tentukan apakah Pak Dengklek jadi ingin pulang atau tidak. Jika ingin, tentukan total energi paling sedikit. Oke, kita lihat ya prioritasnya ya. Mungkin saja ada ruas jalan yang menghubungkan sebuah persimpangan jalan menuju dirinya sendiri. Oke, berarti bisa aja ada self loop ya. Oke. Untuk setiap pasang persimpangan jalan apabila arahnya diabaikan, mungkin saja dapat lebih dari satu ruas jalan yang menghubungkannya. Oh, oke. Berarti apa namanya? Bisa multiple edge tapi dari A ke B, B ke C gitu ya. Ini berarti kemungkinan jawabannya ada apa aja ya? Pertama, jika Pak Dengklek tidak jadi ingin pulang, keluarkan Pak Dengklek tidak mau pulang. Jika Pak Dengklek ingin pulang, namun tidak ada jalan untuk sampai di rumahnya, keluarkan tidak ada jalan. Oke. Jika Pak Dengklek ingin pulang dan ada jalan untuk sampai ke rumahnya, keluarkan total energi yang diperlukan Pak Dengklek untuk sampai di rumahnya. Jika Pak Dengklek keluar dengan energi lebih banyak dari awalnya, keluarkan banyak energi yang berlebih itu dikali min 1. Oh, oke. Ini berarti, nah ini contohnya ya, kasus 1, kasus 2. Kasus 1 ini berarti bisa pulang ya, dari 0 ke 3 ya. Terus yang kasus 2 ini min 1 karena ada, apa nih? Karena, oh coba kita lihat. Yang kasus kedua tuh 01, 03, 02, habis itu 232. Oke, di sini berarti dia min 1. Min 1 ya. Bisa ya, berarti cari yang, oh ini 1, yang ini min 1, berarti cari yang terkecil ya. Habis itu, yang kasus 3 ini enggak, ini jawabannya apa? Tidak ada jalan ya. Oke, kalau kasus 4, Pak Dengklek tidak mau pulang. Ini karena dia ada cyclic ya. Ada cyclic. Hmm, ini berarti pertama kita apa namanya? Kita detect dulu ya. Cyclicnya tuh di note apa aja. Nanti habis itu kita tinggal apa? DFS saja dari note 0. Itu kira-kira mungkin nggak apa namanya? Dia menuju note yang loop yang loop ya, yang loop gitu. Kalau misalkan ternyata iya, ya berarti jawabannya Pak Dengklek tidak mau pulang gitu ya. Tidak mau pulang. Nah, itu ya. Kalau misalkan nggak ada loopingnya, nah berarti kan tinggal di, kalau misalkan ternyata dia nggak kena di loop, karena bisa aja kan ternyata kan loopingnya kan di luar dari nol ya, jadi maksudnya dia disconnected gitu tapi loopingnya di luar, tapi dia nggak nyampe ke situ kan. Berarti kan ada kemungkinan jawabannya itu tidak ada jalan ya. Jadi pastiin apa namanya dari not start menuju ke apa namanya ke finish itu tuh tinggal dicek aja sih not finishnya tuh apa namanya ada jawabannya atau enggak ya.
Berarti di sini gini aja. Berarti kita pakai Bellman Ford aja. Nanti kita detect not yang masuk ke dalam cycle gitu ya. Nanti habis itu dicek gitu ya. Habis itu dicek dari not start itu bisa nggak menuju not yang punya cycle itu. Kalau misalkan mungkin ya, itu berarti jawabannya itu nggak mau pulang. Kalau misalkan dia nggak masuk ke cycle, karena bisa aja kan, meskipun dia ada cycle nih di graf yang terpisah, tapi ternyata dia masih bisa ke finish gitu. Itu harusnya nggak masalah. Nanti ketika di detect dari not nol masuk ke cycle, outputnya tidak mau pulang. Kalau ternyata nggak masuk ke dalam cycle, dicek aja di not finishnya itu nilai apa shortest path-nya itu berapa gitu. Kalau nilai shortest path-nya ternyata masih besar gitu ya, ya udah berarti jawabannya tidak bisa pulang gitu. Ini kan WI-nya 40.000. 40.000 itu berarti 40.000 dikali ya anggap aja misalkan 500 berarti ya apa namanya 400 dikali 500 saja berapa tuh 10 pangkat 6 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 7 oh masih aman kok pakai integer masih aman. Oke kalau gitu kita buat aja untuk codingannya ini tak buat aja ini ya berarti ini inputnya ada apa aja NM oh standar. Oke ini berarti gede nggak ya oh kecil kok pakai ini aja siin aja ini batasannya ada T. Oh, barisan pertama bisa sebuah bilangan T. Ya ampun, ya udah. Ini berarti INTT, si int, while T min min ya. Nah, while T min min. Kemudian T-nya ada berapa ya gedenya ya? Oh, cuma 5 kok. Oke, T. Habis itu INT N, M, si in N, M. Habis itu kita bikin aja vektor pair ya. Agency list. Ukurannya N plus 1. Habis itu kita inputkan HH-nya ya. Looping sebanyak M. Kemudian ini berarti UVW ya. Ah iya UVW. UPW. Ini satu arah ya? Satu arah kan ya? Oh iya satu arah. Berarti si in UPW. Berarti agency list U ya. Dot pushback pair P, W. Nah kayak gini aja. Habis itu kita mulai Bellman Ford dulu ya. Berarti apa namanya? Kita coba Bellman Ford. Berarti kita bikin integer shortest path ukurannya n plus 1. Awalnya kita isi masing-masing itu dengan nilai besar ya. Misalkan kita isi dengan 10 pangkat 9. Habis itu untuk khusus not start, kita tuh startnya pasti dari not not 0 ya berarti ya. Not 0 ya. Oh iya, not 0. Oke, kita startnya dari not 0. Berarti ini berarti SP 0, total start 0 sama dengan 0 ya. Habis itu kita mulai Bellman Ford-nya. Kita bikinnya boolean kita bikin apa gini aja ya kita DFS dulu ya mungkin enaknya kita nge-DFS dulu jadi ntar nge-DFS nanti kan ada not-not yang visited ya dari not null ya nanti ketika dia eh kena Bellman-Ford pas kita nge-Bellman-Ford pas ada cycle kita cek aja ada nggak not yang statusnya tuh visited kalau ada berarti kan not start bisa ke situ berarti ntar pada yang klik nggak mau pulang kayak gitu ya oke kalau gitu berarti kita bikin DFS dulu. Oh, pakai pakai stack aja ya. Stack int st st dot push 0. Kita bikin boolean is visited ya. Ukurannya n plus 1. Kita memset aja is visited itu jadi false. Is visited. Terus habis itu kita mulai mulai DFS aja ya. Berarti is visited 0 sama dengan true ya. Terus langsung aja while negasi stack.empty dan kita kan DFS kayak biasa aja int now sama dengan st.top st.pop habis itu kita tinggal for auto i sama dengan agency list now ya kita melakukan DFS normalnya ya seperti biasanya ya
Berarti ya apa if negasi is visited I, berarti kita DFS. Berarti tinggal st.push I, habis itu is visited I sama dengan true gitu. Nah, seperti ini aja. Loh, kok ini ada merah-merah nih apa ini? Oh, visited n plus satu. Ini saya bingung tuh kenapa merah-merah. st.push. St ini kan cek kan? Iya kan? Nah, ini saya bingung aja kenapa kok begini. Oke, biarin dulu gitu. Oke, habis itu udah. Ntar saya cek dulu. Apa ada yang kurang? Agak ini saya gatal saya kalau ada yang merah-merah. st.top, st.pop ya kan? For auto I, agent list now. Visited I. Oke, st.push. Heeh. Ah, pair. Oh, bentuknya pair ya. Ini integer kok nggak pair kan? Oh, sorry. I-nya ya. Baru nge lagi saya. Ini in not sama dengan i dot first ya. Nah, untung aja. Sip. Ini berarti not ya. If not visited not. Ini masukin not. If visited sama dengan satu. Ah, akhirnya. Oke. Udah rampung DFS-nya dari not nol aja. Habis itu kita mulai Bellman Ford-nya ya. Berarti kita iterasi aja. Sebanyak n min satu kali ya. 0 I kurang dari n min satu I plus plus. Habis itu setiap loop apa iterasi validasi kita cek satu persatu notnya berarti dari not 0 sampai not n ya. Ini berarti ya. Ah sorry, ini satu sepatnya dari 0. Ini berarti dia n min satu ya berarti ya not destination ya. Oh iya benar. Ini berarti n min satu ya. Oke. Nah, habis itu apa lagi nih? Takutnya ada yang kurang. Oh udah. Habis itu untuk setiap not kita cek not yang adjacent ya. For auto K berarti agency list dari J. Beda, berarti ini int node sama dengan k dot first. Habis itu h-nya sama dengan k dot second ya. Tinggal update status path-nya. Berarti status path node sama dengan minimum antara status path node ya eh sama ini apa status path node con node status path j ditambah sama h gitu ya. Udah seperti ini terus kita validasi sekali lagi. Ya berarti tinggal di copy aja, packaging nggak apa-apa. Nah, terus ini kita cek di sini. If eh status path node ternyata masih lebih besar daripada status path J plus H. Nah, ini berarti dia negatif cycle, tinggal dicek aja. If is visited node, nah berarti kan dia bisa dikunjungin ya. Kalau bisa dikunjungin, nah ini berarti bolehan dia apa namanya masuk cycle gitu ya. Ini berarti masuk cycle sama dengan true. Kayak gitu ya. Oke. Nah, udah. Ini biarin aja. Jadi emang ini buat validasi doang, nggak buat update ya. Maksudnya sebanyak n-1 aja udah update status partnya. Nah, bisa tinggal kita apa cross check aja di sini. If masuk cycle, berarti outputnya adalah ini ya, apa namanya? Si out outputnya apa nih kalau masuk cycle tidak mau pulang ya? Tidak mau pulang. Berarti si outnya ini ya, padding flag tidak mau pulang. Terus else dicek aja. Ah, if shortest path hmm, shortest path gimana ya ngeceknya? Oh gini aja. If negasi is visited not n min satu. Kalau ternyata dia nggak belum dikunjungin, berarti kan nggak bisa dikunjungin dari nol ya. Nah ini berarti si outnya pada yang kelek tidak bisa pulang. Oh, tidak ada jalan. Oke, tidak ada jalan. Nah habis itu else-nya tinggal si out shortest path ini ya. Shortest path dari not n min satu.
Nah, ntar kita cross check dulu. Oh, jawabannya udah benar atau belum. Oke, kalau gitu kita coba testing dulu ya. Kita coba tes dulu. Kita lihat masing-masing jawabannya apa di sini. Coba ya. 2, oke. -1, oke. Tidak ada jalan, Pak Dengklek tidak mau pulang ya. Oke. Jadi kalau misalkan apa namanya, dia is visited masuk ke cycle negatif, berarti dia tidak mau pulang. Kalau nggak masuk cycle, tinggal dicek aja visited atau enggak. Kalau nggak visited, ya berarti tidak ada jalan. Saya nanti tinggal outputin swap to spot kan -1. Gitu aja sih harusnya. Oke, kita coba tes ya di sini. Kita coba submit. Oke, sudah accepted. Kalau gitu untuk codingannya bisa saya share ke kalian ya. Ini contoh implementasi dari soal Bellman-Ford. Monggo ya, bagi yang mau memahami silakan. Kalau ada yang mau tanyakan juga silakan. Yang mau lanjut cobain kerjain juga boleh silakan. Nanti setelah itu kita lanjut bahas soal yang berikutnya. Mungkin nanti ketika ini soal-soalnya sudah terbahas semua ya, mungkin kita coba bahas soal OSP dulu yang pakai graf gitu ya. Oke, seperti itu. Silakan.
Oke, sejauh ini belum ada yang mau ditanyakan. Kalau belum ada, kalau gitu kita lanjut bahas soal yang berikutnya ya. Berikutnya berarti soal, oh ini, Worshel. Oke, Pak Dengkes sedang berwira swasta sebagai penjual telur bebek di sebuah perumahan. Terdapat N rumah yang dinomori 1 hingga N. Terdapat M ruas jalan dua arah. Ruas jalan ke I menghubungkan rumah UI dan VI. Dan dapat Pak Dengkes tempuh dalam waktu WI ya. Oke, Pak Dengkes mendapatkan ki pesanan telur bebek. Pesanan ini perlu diantar ke rumah nomor P1, P2 hingga PQ secara berurutan. Berapakah total waktu perpindahan antar rumah tersingkat yang mungkin? Oh ya udah, berarti dia kan startnya dari rumah berapa? Startnya. Startnya itu ini ya. Terus tiap pasar rumah mungkin saja terdapat lebih dari satu ruas jalan yang menghubungkannya. Ini hati-hati ya. Oke. Habis itu dijamin Pak Dengkes dalam mengunjungi seluruh ki rumah. Startnya dari rumah berapa dia? Oke. Oke. Startnya dari rumah berapa sih? Ada keterangannya nggak? 1354. 1354. Mungkin startnya dari ini kali ya. Dari P1 ini mungkin ya. Iya. Oh, ya kayaknya P1-nya ini deh. Oke oke. Ya udah kalau gitu ini berarti tinggal bikin Bellman apa Bellman. Bikin void warshell aja dulu. Habis itu nanti tinggal input key data ini. Ketika kita input key untuk input P2 berarti tinggal ditambahkan answer dengan status part dari P1 ke P2 gitu ya. Oke, kalau gitu sambil saya bikin aja void warshell-nya, codingannya. Salah. Ini inputnya ada apa aja ya? Oh, kecil ya inputnya ya? Oh iya kecil. M-nya ada 10.000. Oh, pakai segini masih aman kok. NMI ya. Oh iya. Berarti ini deklarasi NMI, kita inputkan NMI. Habis itu selanjutnya OHH-nya ya. Ini pakai apa namanya? Pakai agency matrix ya. Tapi langsung saya bikin aja array sorted path gitu ya. Sorted path ukurannya nih berarti N+1, N+1 gitu ya. Nanti terus kita tinggal di memset aja. Sorted path-nya 0, size of satu spot ya. Terus di sini kan nggak mungkin edge-nya 0 kan di input. Oh iya nggak mungkin kok. Ya udah aman. Habis itu kita tinggal iterasi aja, looping sebanyak M. Ini berarti inputnya UVW ya. Oke, UVW kita inputkan. Nah ini berarti dia undirected kan ya grafnya ya. Undirected kan? Oh ya, jalan dua arah ya. Berarti undirected. Berarti tinggal suatu spot U ke V. Dicek dulu. If total path UV sama dengan 0, berarti total path UV sama dengan W, sama total path VU sama dengan W. Nah, else, ya udah. Kalau nggak 0, berarti diambil yang paling minimum. Berarti SP UV sama dengan minimum antara SP UV dengan W. Ini juga berlaku untuk sebaliknya ya. Berarti sebaliknya juga berlaku. Ini kenapa nggak bisa? Oh, expected. Oh, ini kenapa? Oh, udah aman. Ini UV, ini VU, ini juga VU. Nah, update short spotnya VU ya. UVW, UVW, SP, short spot. Oke, udah. Habis itu lanjut. Kenapa sih?
expected ini kan udah titik koma kan. PU UVW nggak ada yang ke double kan, ya udah biarin dulu deh, nggak error dikasih tahu. Ini udah di input shortest path-nya. Habis itu apa namanya, oh iya untuk edge yang nggak ada nilainya dia harusnya minus gede nih. Anaknya gimana ya, jangan di memset deh, berarti tinggal iterasi aja manual. Indexingnya notnya dari satu ya, oh ya dari satu, ini harus di set manualnya. Berarti for INTJ satu C kurang dari setengah N C plus plus. If S if I sama dengan J, berarti short spot-nya kita isi 0 ya. Else berarti SPIJ-nya short spot-nya kita isi angka gede 10 pangkat 9 misalkan. Kayak gitu. Oke. Habis itu udah. Oh nih. SP ini sama minimum terus kali ya. Oh ya sama minimum terus gini aja berarti. Nah gini ya. Nah gini. Short spot-nya diisi minimum aja terus. Terus udah diupdate. Selanjutnya kita tinggal ini ya input PP-nya ini ya. Berarti tinggal iterasi sebanyak key. Inti before aja, before sama dengan min satu. Before tuh not sebelumnya ya, udah ngunjungin not mana gitu ya. Nah ini berarti tinggal while p min min, p min min, p min min. Nah ini jangan lupa bikin answer. Answernya berarti 200 dikali 200 sama masih aman. Masih aman sih harusnya integer deh. Kita cobain dulu aja deh. Answernya 0, while p min min. Ini berarti INTP si in P. P. Nah, kalau misalkan before-nya lebih dari min satu, baru kita tambahkan answer dengan shortest path. Oh iya, jangan lupa. Void version-nya belum saya coding. Gitu, ntar ya. Ini berarti before sama ke P ya. Nah, udah kayak gini aja. Nanti di akhir, di out nya. Jangan lupa ini before-nya di-update. Jadi P ya. Nah, ini berarti tinggal ngoding, apa namanya, void version-nya. Ini berarti tinggal iterasi aja. Pertama, node K sebagai perantara. Berarti dari node satu sampai dengan node N. Habis itu baru dua node yang mau kita update shortest path-nya ya. Berarti I dari satu sampai dengan N. Habis itu looping J dari satu sampai dengan N. Nah, ini tinggal update aja shortest path-nya. Berarti shortest path IJ sama dengan minimum antara saat ini atau melalui perantara node K ya. Berarti shortest path IK ditambah shortest path KJ. Udah kayak gini aja. Oke, kita coba testing dulu. Udah benar atau belum? Ini berarti 19. Gede banget 19. Nah, banyak kalau saya dapat. Oh benar 19 nih. Saya kira gede banget. Oke, yaudah kalau gitu kita coba submit aja. Saya kira tadi saya sempat sekilas ngeliatnya 17. Oke, kita coba ya. Oke, sudah accepted. Jadi gitu ya untuk solusinya ya. Jadi pertama kita input dulu di agency matrix sambil di-update shortest path-nya ya. Sorry, maksudnya nilai edge-nya ya diambil paling minimum. Soalnya dia bisa multiple edge ya untuk suatu pasang node. Terus ini kita implement void warcel. Void warcel sesimpel ini aja kok. Habis itu baru kita execute query-nya. Gitu. Oke, kalau gitu ini untuk codingannya saya share aja. Sudah karena sudah benar. Mungkin ya, silakan yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terus silakan juga untuk coba dipahami dan dikerjain ya kalau mau ya. Sebelum kita lanjut bahas soal yang berikutnya.
Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kalau gitu kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Oh, ini. Soal ini ya, MST ya. Oke, kita baca soalnya. Penengklek memiliki N kandang bebek. Dia ingin memasang jaringan internet di kandang-kandang tersebut. Dia telah memasang sebuah router di salah satu kandang. Langkah selanjutnya adalah memasang kabel untuk menghubungkan seluruh kandang. Anda diberikan daftar panjang kabel yang diperlukan untuk menghubungkan setiap pasang kandang bebek. Carilah panjang total kabel minimum untuk menghubungkan seluruh kandang. Seluruh kandang dikatakan terhubung jika untuk setiap pasang kandang ada setidaknya satu jalur kabel yang menghubungkannya. Oke. Ini pertama ada bilangan bulat N, matriks N kali N. Oh, jadi inputnya ini ya, apa namanya? Agensi matriks ya. Ini berarti tinggal kita convert aja ke dalam bentuk H-list gitu. Habis itu tinggal apa namanya kita sort H-listnya. Habis itu tinggal pakai algoritma Kruskal ya. Ambil yang termurah dulu sambil dicek connected atau enggak. Kalau nggak connected diambil terus di connect. Kalau nyata connected ya kita skip aja gitu ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja bikin code-nya ya untuk mempersingkat waktu. Ini berarti inputnya N aja ya. Oh iya. Oke. Int N, sin N. N-nya kecil ya. Kecil kok. Setiap elemen tidak akan lebih 100.000. Oh ya, aman. Berarti ini bikin ini ya. For INTI sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. For INTJ sama dengan 1, C kurang dari sama dengan N, C plus plus. Ini berarti INT value, C in value ya. If J lebih kecil sama dengan I, ini kita skip aja ya. Kita continue aja. Kita fokus yang I lebih, apa, yang J-nya ada di kanannya I aja gitu ya. Fokus kita ya untuk inputnya ya. Ini berarti, oke. Di sini berarti kita tinggal masukin ke H list ya. Berarti H list dot pushback. Ini berarti yang di depannya nilai H ya berarti value, koma, baru IJ ya. Kayak gini. Nah, ini berarti kita bikin vektor pair, int, koma, pair, int, koma, int, H list, gitu ya. Oke, habis itu di sini H listnya kita sort ya. Dot sort, sorry kok gini sih. Sort H list dot begin, H list dot end ya. Habis itu baru mulai pilih satu-satu seperti biasa. Di set dulu setiap data itu, ini kan kita mau pakai disjoint sets ya. Berarti parentnya adalah dirinya sendiri, rankingnya atau banyak generasi di bawahnya setiap node adalah 0 gitu ya. Ini berarti kita declare di global aja. INTP ukurannya berapa nih? Oh 100 ya, node-nya paling banyak. Beda, berarti ini 101, ranknya 101. Habis itu kita udah input semua, kita mulai proses ini ya, apa namanya, seleksi satu persatu H-nya. H list ini ya, INT apa namanya, cost, costnya sama dengan i dot first, first not satu, i dot second dot first, not 2 sama dengan i dot second dot second. Habis itu dicek aja if dikasih cek not satu sama not 2 ternyata belum terhubung, bisa kita ambil ya. Berarti answer tambah sama dengan cost. Terus kita connect not satu sama not 2. Habis itu tinggal di out aja ansnya ya. Yang ditanyakan outputnya minimum costnya ya. Di sini berarti bikin aja function cek. Berarti boolean cek int x sama int y. Ini berarti return ancestor masing-masing. Berarti kita pakai function find set aja. Find set x sama dengan find set y. Habis itu sini kita bikin function connect. Berarti void connect. Ini int x sama int y mau kita hubungkan. Cari dulu apa namanya ancestor masing-masing yaitu x sama y. Ini ya find set y sama x sama y.
Habis itu tinggal kita cek siapa yang ranknya paling rendah ya. If Rx lebih kecil dari Ry, berarti di sini ancestornya adalah Y ya. Sorry. Y berarti Px sama dengan Y. R apa namanya? Yang jadi apa ancestor adalah si X gitu ya. Habis itu di sini apa namanya? Ranknya X karena kita udah terlanjur jadiin ancestor kalau sama itu akan bertambah Rx sama dengan Ry. Jadi kalau X sama Y ternyata banyak generasi yang sama, kita udah terlanjur menjadikannya sebagai ancestor, berarti dia generasinya bertambah satu. Nah, sekarang selanjutnya kita bikin function find set-nya buat mencari ancestor ya. In now, if pair now itu sama dengan now, berarti return now. Habis itu return p now sama dengan find set p now. Ini ya, sorry, p now. Ini. Nah, ini kenapa nih? Kelebihannya. Oke, udah. Oh, kita bikin variable answer. Ini ya, itu bagian kurang. Oh, udah sih. Coba kita tes ya. Ini oh, jawabannya 28. Benar nggak? Oke, benar 28. Kalau gitu kita coba submit aja. Harusnya sih benar. Masih lama ya. Oke, sudah accepted. Kalau gitu untuk code-nya bisa saya share ya. Oke, sudah saya share. Silakan yang mau coba mahamin dulu boleh. Kalau misalkan dari kalian ada yang mau tanyakan, silakan ya. Yang mau nyoba ngerjain juga boleh sebelum kita lanjut bahas soal berikutnya.
Oke, kita lihat dulu sebentar ya. Oke, em, belum ada yang mau ditanyakan ya. Kalau gitu kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, perjalanan teringan. Ya, kita baca soalnya. Padengklek memiliki sebuah ladang yang dinyatakan sebagai matriks berukuran R kali C, baris-baris dinomori 1 hingga R, sedangkan kolom-kolom dinomori 1 hingga C. Ladang ini penuh dengan semak belukar yang sulit dilewati atau bahkan tidak dapat dilewati sama sekali. Petak IJ memiliki nilai AIJ yang bernilai bisa bilangan bulat non negatif yang menyatakan tingkat kesulitan Padengklek atau -1 yaitu tidak dapat dilewati. Oke, Padengklek ingin bergerak dari petak A, B menuju C, D. Dari setiap petak, Padengklek berpindah ke petak tepat di sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Atas bawah kanan kiri ya. Beban perjalanan Padengklek didefinisikan sebagai tingkat kesulitan tertinggi dari setiap petak yang dilewati Padengklek. Oke. Padengklek ingin meminimalkan beban perjalanannya. Berapakah beban teringan yang mungkin? Oh, ini berarti apa namanya? Kayak shortest path tapi yang dicari bukan shortest path-nya ya, melainkan edge paling gedenya gitu. Tapi ntar kita di setiap kotak cari yang paling minimum gitu ya. Oke. Dari A, B menuju C, D ya. Nah, ada contohnya di sini dari 5,1 ke 1,5. Dia teringannya 1. Bisa ya? Lewat sini ya. Satu, satu, terus lewat sini, sini, lewat sini, lewat sini ya. Oke. Berarti di awal kita save setiap data shortest spotnya itu adalah eh, apa namanya? Jangan dirinya sendiri. Bisa lebih gede. Kita set shortest spotnya adalah angka, kita lihat batasnya. Oh, 1 juta. Berarti paling gede kita set 10 pangkat 9 lah ya. 10 pangkat 9. Terus kita kayak Dijkstra aja. Kita Dijkstra aja ya. Habis itu tapi nggak ditotalin, tapi cari paling maksimumnya gitu ya. Jadi ntar kita startnya dari not A, B nih. Ya udah berarti apa value-nya itu adalah dirinya sendiri untuk startingnya gitu ya. Oke, mungkin biar lebih jelas kita buat codingannya aja ya. Ini inputnya pakai oh apa namanya agensi matrix ya, pakai grid. Oke. Indexingnya dari 1 ya. Yuk kita mulai bikin coding aja yuk. Sorry. Untuk mempersingkat waktu. Nanti kalau keburu kita selesai bahas graf, mau bahas satu soal OSP yang graf ya. Terus baru coba mungkin di waktu yang tersedia bahas beberapa soal DP ya. Karena kita belum nyentuh soal DP sama sekali. Oke, ini berarti kita mulai dari inputin ORC ya. RC, di sini batasannya berapa RC-nya? Oh, 1.000. Berarti 1 juta.
Pakai scanf kali ya. RC-nya bisa gede soalnya. Jadi pakai scanf aja deh. Scanf dan R dan C. Ini berarti kita pakai array, bikin array ya. Caranya berarti R plus satu, C plus satu. Terus iterasi dari satu sampai dengan R. Terus juga iterasi J-nya dari satu sampai dengan C ya. Ini kita inputkan aja. ARR IC ya. Oke, ini dijamin kan ya startnya nggak dari position yang petak ini kan, petak yang min satu kan. Dia bisa min satu kan? Mm-mm. Oke. Beban pada petak awal nggak masuk perhitungan. Oh, oke oke. Namun beban pada petak akhir masuk perhitungan. Oh ya, oke. Berarti yang start pertama kali kita isi shortest path-nya itu ya nol ya berarti ya. Kita isi nol ya. Oke, ini bentar. Dia outputnya pasti bisa ya, atau mungkin nggak bisa ya. Oke, ya udah deh. Yuk kita bikin codingan aja. Oke, udah. Ini berarti kita bikin priority queue ya. Priority queue bentuknya pair. Sorry. int, int. Sorry. Peki. Terus di sini peki dot push. Kita bikin pair aja. Nol ya. Nol koma. Oh, dia ini ya. Ini ya. Oh ya udah deh. Pairnya berarti 3. Ini berarti 0, ini ya. Apa namanya? Oh iya, inputnya belum ya. AB ACBD. Oh ACBD. Oh ABCD. Ini berarti sorry. Int AB CD ya. Si in AB, si in CD. Nah, gini. Ini berarti A, B. Nah, gini. Kenapa nggak bisa? Oh, ya ampun. Ini ya. Aduh, gini deh. Nyebelin soalnya. Nah, gini. Nah, gini deh. Nyebelin. Nah, gini. Habis itu AB. Habis itu while ya. Ya, jangan lupa short spot-nya. Saya lupa. Integer short spot ukurannya berarti R plus satu C plus satu. Habis itu kita iterasi aja. And, R, I plus plus. Ini berarti for. Dari satu sampai dengan C plus plus. Langsung set aja short spot. Untuk setiap kotak itu angka besar gitu ya. Khusus untuk starting point. Ini berarti shortest path AB diisi 0 ya. Diisi 0. Oke, sudah. Terus tinggal kita bikin loopingnya. Looping untuk Dijkstra-nya ya. Oke, kita berarti ambil apa nih? Value-nya ya. Value berarti pk.top dot first ya. Jangan lupa ini diminusin. Habis itu int barisnya berarti pk.top dot second dot first. Terus kolomnya ya. Pk.top dot second ya. Oke, jangan lupa di pop, terus jangan lupa juga di cross check ya. Kalau misalkan value yang saat ini ternyata lebih besar daripada shortest path di kotak saat ini kita skip aja, ya. Berarti continue. Nah, habis itu, sorry ini titik dua. Nah, habis itu tinggal kita cross check atas kanan bawah kirinya ya. Oke, bikin array VH ya. V sama H. Nah, gini ya. Atas, kanan, bawah, kiri.
atas kanan, bawah kiri. Nah, gini ya. Terus ini tinggal berarti iterasi aja ya. Dari 0 sampai dengan 3. Kita bikin baris baru sama kolom barunya. Baris new sama dengan baris plus VI sama kolom new sama dengan kolom ditambah HI ya. Pertama, kita pastiin dulu nggak keluar batas ya. If baris new lebih besar dari 0 dan baris new lebih kecil sama dengan R. Oke, validasi kedua. If kolom new lebih besar dari 0 dan kolom new lebih kecil sama dengan C. Nah, sekarang kita cek, pastiin dia bukan min 1 ya. If, apa namanya, foto spat baris new, kolom new, ini lebih besar daripada ini ya, apa namanya, minimum antara value sama petaknya. Berarti tadi sebenarnya mana? Di ARR ya. ARR baris new, kolom new. Ini. Habis itu jangan lupa kondisi satunya ini, apa namanya? ARR baris new, kolom new-nya ini lebih besar dari min 1 ya. Nah, jadi 3 kondisi ini harus terpenuhi. Pertama, dia nggak min 1. Yang kedua, total spotnya emang lebih besar dari minimum antara dirinya sendiri, si value ini. Kok minimum sih? Maksimum. Nah, sorry. Kalau lebih besar, ini berarti kita update ya berarti ya. Kita update berarti total spotnya, total spot baris new, kolom new, ini kita isi dengan ini ya, maksimum antara value sama ARR baris new kolom new. Habis itu kita masukkan ke parity queue ya. Ini kita masukkan parity queue, berarti dibikin pair ya. Ini berarti minus, karena kita mau ambil yang terkecil. Total spot kolom new ini berarti baris new, kolom new. Nah, gini ya. Udah selesai. Nah, habis itu tinggal di outputkan ininya ya, petak terakhirnya ya. Itu oke, CD ya. Berarti outputnya adalah satu spot CD. Oke, coba ya. Udah bener atau belum nih? Ini berarti kita cross check dulu. Ini harusnya 1 ya. Oke, 1. Betul. Test case yang kedua 5. 5. Oke. Betul ya. Kalau gitu kita coba submit dulu buat mastiin. Jadi gitu ya, untuk soal ini perjalanan ringan ini bisa pakai Dijkstra, tapi H-nya itu adalah nilai di kotaknya itu. Dan bukan ditotalin, melainkan diambil maksimalnya. Gitu. Coba bener gak? Oke. Sudah benar ya. Kalau gitu ini bisa saya share untuk solusi soal yang perjalanan ringan ini. Oke. Sudah saya share di chat ya. Monggo silakan yang mau dipahami dulu codingannya. Atau ada pertanyaan dari kalian dipersilakan. Kalau mau coba kerjain juga boleh sebelum kita lanjut bahas soal yang berikutnya.
Oke, sejauh ini belum ada yang mau ditanyakan ya. Kalau gitu kita bisa lanjut ke soal yang terakhir ya kayaknya ini ya untuk graf ya. Nah, ya kan. Yaitu soal jalan tol menuju Jakarta. Oke. Terdapat N kota di Indonesia dinomori dari 1 hingga N. Terdapat M ruas jalan biasa dan T ruas jalan tol. Ruas jalan biasa ke I menghubungkan kota UI dan VI. Dan ruas jalan tol ke I menghubungkan kota XI dan YI. Pada yang klik sekarang sedang berada di kota A dan hendak pergi ke Jakarta, yakni kota B. Setiap ruas jalan dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Pada Padengklek bebas melewati ruas jalan biasa manapun. Akan tetapi pada Padengklek hanya memiliki anggaran untuk melewati maksimum 1 ruas jalan tol. Berapakah durasi tersingkat pada Padengklek dapat mencapai Jakarta? Oke, untuk soal F ini sebenarnya ada beberapa cara ya. Cara pertama adalah kita nge-BFS saja, tapi state-nya itu ada tambahan yaitu sudah pakai tol atau belum. Jadi kalau belum pakai tol 0, kalau sudah pakai tol 1 gitu. Nanti ketika state-nya kita sudah pakai tol, kita udah nggak bisa pakai tol lagi. Kalau kita state-nya belum pakai tol, berarti kita bisa mencoba lewat jalan tol gitu. Itu cara pertama. Yang cara kedua itu adalah kita BFS dulu dari eh, not U, sorry, kita BFS dulu dari not A ya ke semua titik. Dapat tuh shortest path-nya ya. Terus habis itu kita BFS dari not B ke semua kota. Kita dapat tuh shortest path-nya ya. Nah, nanti apa namanya, kita dapetin dulu tuh shortest path dari A ke B tanpa lewat tol tuh dapat berapa gitu ya. Itu kalau nggak min satu kita catat jawabannya gitu ya. Nah, habis itu baru kita coba satu persatu pasang tol gitu. Misalkan tolnya itu menghubungkan kota XI sama YI. Ya udah berarti tinggal shortest path A ke X ditambah shortest path B ke Y tambah satu, atau sebaliknya. Shortest path dari A ke Y ditambah shortest path dari B ke X. Habis itu tambah satu. Itu dicoba satu-satu untuk setiap tol. Habis itu nanti cari yang paling minimal time-nya kayak gitu ya. Udah sih paling gitu aja. Mungkin untuk sekarang saya pengen nyoba pakai cara yang kedua ya, karena apa namanya, kita masih pakai BFS yang nggak terlalu dimodifikasi ya, lebih ke BFS 2 kali gitu. Oke, kita bikin aja codingannya. Di sini N-nya 500 ya. M itu jalan biasa ya. T itu jalan tol. Oke. AB itu source sama destination-nya. Oke, ini jalan biasa, ini jalan tol. Iya. Nanti jalan tolnya disimpan di agen apa agensi list tersendiri aja ya untuk memudahkan. Oke, ini berarti pertama kita input dulu 125.000. 10 pangkat 5 ya. Lumayan gede sih. Oke, scanf aja deh. Di INTN. Habis itu ada apa lagi? Oh, NMTAB ya. NMTAB. Ini kita scanf aja. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ini berarti NMTAB. Oke. Habis itu ini inputin jalan biasa sama jalan tol. Berarti kita looping sebanyak M ya. Sebanyak M ini berarti kita masukin ke jalan biasa ya. Berarti INTUV scanf UV. Habis itu masukin ke agency list. Agency list U dot pushback P dan juga sebaliknya ya. Ini berarti P dot pushback U. Ini kita berarti bikin agency list di sini ya. Vector in agency list eh ukurannya berarti 500 ya. 501. Oke. Oh ya, bikin juga tol ya. Ini gini aja deh. Agency itu tol gitu ya. Tol 501. Oke, berarti ini input berikutnya ini tinggal copy paste saja. Ini untuk tolnya ya. Untuk jalan tolnya. Ini berarti loopingnya sebanyak T. UV juga. Ini kita ganti jadi tol ya. Tol. Ini juga tol. Nah, gini ya. Oke, ada input jalan biasa sama tolnya. Kita mulai BFS dulu dari node A ya.
Berarti saya bikin dua shortest path ya. Berarti saya bikin shortest path A ukurannya n plus 1 sama shortest path B ukurannya n plus 1 gitu ya. Terus di memset aja masing-masing shortest path A min 1 size of shortest path A gitu ya. Terus kita bikin juga shortest path B ya. Nah, selanjutnya kita mulai BFS-nya ya. Pakai Q berarti. Q INTI key dot push berarti not A ya. Not A SPA A sama dengan 0 ya. Habis itu kita mulai loopingnya while negasi key dot empty. Nah, ini berarti tinggal int now sama dengan key dot front. Habis itu key dot pop. Habis itu iterasi not yang terhubung langsung ya. Berarti for auto i agency list dari not now. Terus dicek aja udah dikunjungin. Bukan udah dikunjungin sih. If shortest path is sama dengan min 1. Nah, ini kita coba datangi ya. Berarti key dot push ini berarti i. Habis itu shortest path lagi. Shortest path A. Nah, habis itu kita update shortest path A itu menjadi shortest path A dari now ditambah 1. Kayak gini. Udah kayak gini aja. Selanjutnya kita lanjut execute execute buat yang ini ya, shortest path B ya. Berarti di sini kita sekarang masukin yang not B, terus kita update shortest path B ya. Nah, gini. Habis itu ini berarti kita update aja ini berarti shortest path B. Nah, ini ya kita update. Nah, udah dapat shortest path A, maksudnya dari node A sama shortest path B dari node B, kita mulai generate answer dulu ya. Misalkan answernya kita isi angka gede. Ini ya. Terus kita cek aja. If SPA dari B ini lebih besar dari min 1 ya. Lebih besar dari min 1, ya udah berarti ansnya kita update jadi shortest path A B gitu. Nah, habis itu kita mulai eh, iterasi satu per satu jalan tolnya. Oh, berarti jalan tolnya gini aja. Jangan pakai agency list. Kita pakai edge list aja berarti. Berarti ini tol gitu ya. Langsung aja berarti pas input tol, ini berarti tinggal tol dot pushback aja. Ini berarti bentuknya pair. Oh, ini berarti nggak di sini, sorry. Salah. Berarti ini vektor pair int, int tol ya. Jadi kita simpan as agency list. Agency list, edge list gitu. UV. Nah, sekarang kita iterate satu persatu tolnya ya. Berarti for auto i tol ya. int not 1 sama dengan i dot first. int not 2 sama dengan i dot second ya. Nah, kita tinggal cross check aja. If shortest path A not 1 lebih dari min 1 dan shortest path B not 2 ini lebih besar dari min 1. Nah, kita update answernya. Minimum antara answer sama shortest path A not 1 ditambah shortest path B not 2 ditambah 1. Yaitu lewat jalan tol. Gitu kan. Nah, dan juga kita coba kalau sebaliknya. Ini berarti copy aja. Sebaliknya itu berarti shortest path B. Berarti B ke not 1 sama A ke not 2. Gitu ya. Ini berarti tinggal diupdate aja. B ke not 1, A ke not 2. Dari yang paling minimum. Udah selesai, terus tinggal di output aja ansnya ya. Ansnya. Nah, ini coba kita testing dulu. Udah benar atau belum. 3 ya, situ ya. Coba 3. Benar nggak kalau ada 3? Oke, 3 ya. Terus kita coba tes untuk yang oh nggak ada subtask lain. Ya udah, ini kita coba submit dulu aja ya. Oh, waktunya ntar lagi ya selesai ya. Wah, nggak keburu nih kayaknya nih buat ngebahas soal OSP. Paling saya kasih kisi-kisinya aja sih. Idenya gimana?
Oke, sudah set ya. Kalau gitu ini untuk codingannya bisa saya share ke kalian. Nih ya, sudah saya share ya. Nah, terus berarti gini aja sih paling saya mau kasih kisi-kisi ya atau ide untuk soal OSP yang pakai graph ya. Sama DP sih paling kalau sempat. Ini ada di problems, problem set, habis itu OSP ya. Nah, untuk soal yang pakai graph tuh yang ini, yang gosip gulali. Jadi, yang gosip gulali itu idenya gini. Untuk setiap connected components, itu kalian masukkan ke dalam satu grup gitu ya. Kemudian ini kan setiap node ya, setiap bebek itu kan punya nilai ini ya, apa namanya? Punya nilai kemanisan favorit ya, yaitu BI gitu kan. Nah, BI-nya tuh untuk setiap grup itu kalian sort aja ascending gitu. Nah, habis itu ya eh, kalian ambil nilai di tengah-tengahnya. Kalau misalkan grupnya isinya ganjil, berarti ambil data tengahnya. Kalau genap ya nggak apa-apa sih tetap ambil tengahnya. Misalnya nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah tinggal ambil data ketiga aja. Atau misalkan cuma 2, ya udah kalian bisa ambil data ke satu juga nggak masalah gitu. Nah, habis itu kalian lakukan binary search di ini, data G-nya ini, yaitu gulali-gulali yang tersedia. Nah, kalian tinggal binsar di sini. Kan tadi kan kalian udah dapat nilai tengah ya untuk setiap grup kan. Kalian cari data terbesar di sini yang lebih kecil sama dengan data tengah tadi, yang tadi kalian ambil dari suatu grup, setiap grup, sama ambil nilai terkecil. Tadi kan tadi pertama nyari nilai terbesar yang lebih kecil sama dengan nilai tengah. Sama kalian nyari nilai terkecil yang lebih besar sama dengan nilai tengah. Kalian dapat dua data tuh. Ya udah tinggal masing-masing dicobain aja. Yang data pertama tadi itu total apa namanya? Total ketidakpuasannya berapa? Yang satunya tadi total ketidakpuasannya berapa gitu. Habis itu kalian tinggal cari ambil yang terkecil. Contoh ya. Misalkan yang ini nih. Yang ini kan grupnya 18635 ya. Ini kan berarti 18635 itu 13568. 13568. Ini kan berarti data tengahnya itu yang 50 ini kan. Ya kan? Ya udah, berarti tinggal cari aja data yang terbesar yang lebih kecil sama dengan 50, berarti 50. Data terkecil yang lebih besar sama dengan 50, ya 50 juga. Jadi kalian tinggal 50, terus tinggal dihitung aja total skornya berapa. Berarti 50 kurang 30, 50 kurang 50, 50 kurang 70, 50 kurang 80. Masing-masing hasil pengurangannya, itu tinggal kalian jumlahin aja untuk setiap grup. Jadi gitu caranya. Bentuk grupnya dulu pakai DFS, jadi kayak dapetin connected components. Habis itu data-data di grupnya kalian sort, ya ascending, ambil data tengahnya buat kalian binsar di array G-nya ini gitu. Binsar cari data yang terbesar lebih kecil sama dengan tengah, sama data terkecil yang lebih besar sama dengan tengah. Habis itu masing-masing tinggal dipakai aja buat ngitung. Setiap grup ambil yang terkecil, total ketidakpuasannya kayak gitu ya. Itu sih paling untuk yang soal E ya, yang graph ya, yang graph related. Kalau yang related sama DP sih ini maju apa tak apa-apa, kalau nggak salah saya pakai greedy deh. Ini saya pakai greedy kalau nggak salah. Nah, ya kan pakai greedy kan. Apa namanya kalau nggak salah kalau DP itu yang ini. DP itu soal yang D. Ini soal DP nih. Nah, soal DP-nya tuh kalau nggak salah solusinya tuh dia DP 2 state ya. Nih ya. Jadi state-nya ada dua nih. Pertama panjangnya berapa? Panjang digitnya. Habis itu yang terakhir ini 8. 8 itu apa? 8 itu kalau nggak salah ini eh total panjang ininya deh, pengambilan angkanya deh kalau nggak salah deh. Yang jelas DP-nya dua state itu sih, gitu. Ini waktunya nggak sempet ya, mau saya coba perdalam lagi, takutnya waktunya apa namanya nggak keburu waktunya. Yang jelas sih, kalau untuk teksnya masing-masing ya, yang soal A ini kemarin saya nge-solve itu pakai implementation aja ya, jadi tinggal kata OSN tuh dipermutasiin aja, habis itu di scanning ke kanan gitu ya, cari yang terpanjang gitu. Terus kalau yang soal B berbagi banyak candil, ini nih soal matem ya. Soal matemnya tapi masih simple gitu sih. Soal matemnya tinggal ngitung apa banyak banyak faktor dari B B min C apa ya saya lupa gitu.
Yang soal C ini pakai Binsar di answer. Yang di Binsar itu adalah tinggi pohonnya dihitung, tebasannya berapa, memenuhi atau enggak. Terus udah deh, soal F ini soal greedy gitu. Oke, udah sih paling itu kayaknya ya, berhubung udah jam 10 lewat juga, nggak keburu kayaknya kita buat bahas soal NDP ya. Padahal sebenarnya niatan saya pengen bahas soal NDP sih. Tapi ternyata ya terlalu banyak ya soalnya ya. Jadi ya keburu gitu buat ngebahas contoh-contoh soal DP gitu. Iya, ada banyak nih sebenarnya mau dibahas, cuman kayaknya lebih yang draft dulu deh kayaknya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Apa? Mungkin nanti kalian silakan buat latihan aja dulu ini. Kan materi udah saya share semua ya. Kalian buat latihan dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di luar forum gitu ya. Oke? Ya udah kalau gitu berhubung udah jam 10 lewat juga. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau tanyain dulu nggak? Mungkin nih saya stop aja recording.